Jadi sebetulnya kita ini sekarang sudah mengalami hidup mati. Karena napas itu masuk berarti hidup, keluar berarti mati. Masuk lagi hidup, keluar mati. Jadi lampu yang ada di masjid ini tidak hidup terus. Ini hidup mati, hidup mati. Karena di PLN itu pembangkit listriknya itu adalah pembangkit listrik arus bolak-balik. Arus bolak-balik tegangannya itu dari 0 maksimum ya sekitar 220 akar 2 volt. Turun lagi minimum negatif polarisasinya, naik lagi begitu. Jadi seperti itu, seperti gelombang. Cuma karena PLN itu frekuensinya 50 Hz, 50 Hz itu berarti dalam 1 detik terjadi 50 kali hidup mati. Mata kita tidak sanggup lagi untuk mendeteksi 50 kali hidup mati, lalu kita mengatakan seakan-akan lampu ini hidup terus. Karena kita tidak punya knowledge. Saya kalau ngasih ujian sama mahasiswa yang sederhana saja. Apakah lampu di rumah Anda itu hidup mati atau hidup terus? Udah itu aja soalnya. 5 jam ujiannya. Udah, kalau dia bisa menguraikan terus sampai bagaimana prinsip kerja generator listrik, bagaimana generator menghasilkan GGL induksi, bagaimana kumparan berputar dalam medan magnet sehingga timbul yang namanya arus listrik. Apa bedanya arus listrik AC dengan DC? Diuraikan tuh. Kalau mahasiswa cerdas keluar tuh rumus-rumusnya. Dari satu pertanyaan itu dia bisa menjelaskan secara detail. Itu namanya orang berilmu. Makanya orang berilmu tuh sudut pandangnya luas. Makanya alam semesta itu disebut universe. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Universe berarti kumpulan sudut pandang. Lahirlah berbagai macam ilmu, matematika, fisika, kimia, biologi, kosmologi, astrofisika, astronomi, geofisika, biologi, macam-macam. Berbagai macam ilmu kedokteran, gak ada habis-habisnya. Semua ilmu itu sudut pandang. Yang dipandang sama, objeknya alam yang sama, yaitu alam semesta ini dengan segala isinya. Objeknya semuanya sama, sudut pandangnya berbeda. Ada yang namanya sosiologi, ada namanya psikologi, ada namanya antropologi, macam-macam banyak ilmu. Semakin banyak sudut pandang kita, semakin luas kita memandang, seperti kita naik gunung, maka semakin bijaksana seseorang. Yang masih gampang menyerang orang lain, ketika orang lain berbeda dengan dirinya, dianggap salah, dihakimi, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tapi ingin dianggap orang terhormat, itu ciri sebenarnya ilmunya gak kemana-mana. Makanya satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong di semesta ini adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi karena masyarakat menganggap dia seakan-akan sebagai orang yang tahu, lalu dia memposisikan diri seakan-akan sebagai sumber pengetahuan. Maka sih ngasih fatwa ini, fatwa itu pada orang lain. Kayak Tuhan aja. Udah jelas di Quran dikatakan, sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu. Lah kamu ini yang ilmunya cuma sedikit, pencitraan saja. Makanya tidak boleh menghakimi siapapun. Ketika orang lain melakukan kesalahan pun tidak boleh dihakimi. Karena apa? Biarkan saja. Karena kesalahan yang dia lakukan akan mengajarkan risiko dari kesalahannya. Risiko itu pelajaran yang akan datang pada dia. Ketika dia diajarkan oleh risikonya, dia akan berubah dengan sendirinya.
Dan ketika berubah dengan sendirinya, bukan paksaan dari orang, itu lebih bagus. Makanya bisa jadi kebenaran itu dilahirkan oleh kesalahan. Yang repot itu ketika kita usil, ya. Makanya amalkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Coba, damai. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk memotret diri kita, melihat sesungguhnya diri kita secara jujur, sejujur-jujurnya, dan semoga keluar dari ruangan ini kita bisa mengalami perubahan kesadaran. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Hidup yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Kita puji Allah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, memampukan kita untuk melaksanakan semua ilmu yang kita serap hari ini dalam kehidupan kita. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita hari ini agak unik. Saya beri judul, hidup itu 10% masalah dan 90% sikap terhadap masalah. Jadi berapa persen? 100%. Mana yang paling besar bobotnya? Masalah atau sikap? Yang paling besar bobotnya adalah sikap terhadap masalah. Ada orang menghina kita, mau dianggap masalah atau tidak dianggap masalah, itu terserah kita. Karena sesungguhnya masalah itu tidak ada awalnya, diadakan oleh kita. Sekarang anggap saja itu masalah, karena dia telah menyakiti saya, dia telah menghina nama baik saya. Anggap itu masalah. Bibitnya itu cuma 10%. Tapi begitu kita lapor ke polisi, pencemaran nama baik, meluangkan waktu, harus di BAP, perlu pengacara, perlu uang kira-kira, bolak-balik ke kantor polisi ngasih bukti, menyita waktu, bakal sidang di pengadilan, ketemu jaksa kira-kira, ketemu hakim, berapa kali sidangnya? Hasilnya kita hanya puas telah memenjarakan orang yang telah menghina kita. Itu hasilnya. Betul nggak omongan saya? Sebetulnya bibitnya itu cuma 10% saja. Masalah besarnya itu diciptakan oleh ego kita sendiri, pikiran kita sendiri, diri palsu kita. Ujung-ujungnya hanya puas kita telah berhasil memenjarakan orang, mencelakakan orang yang kita sebut telah menyakiti kita. Sibuk nggak kita? Yang cerdas, nih yang cerdas, ketika dia menghina saya, ya saya tidak akan terhina, karena sesungguhnya dia menghinakan dirinya sendiri. Kalau saya tidak mengizinkan diri saya terhina, ya saya tidak akan terhina. Saya juga tidak sakit hati kok. Kenapa?
Karena sakit hati itu bukan buatan orang yang menghina kita, buatan pikiran kita. Karena pikiran ingin orang itu seperti yang kita mau. Ketika orang tidak seperti yang kita mau, maka kita sakit hati. Orang yang sadar, sesadar-sadarnya tahu kalau sakit hati buatan dirinya, bukan buatan orang. Buat apa saya repot-repot kesana kemari? Ya sudah, saya maafkan saja. Selesai? Ada masalah? Tidak ada. Jujur ya. Jujur nih, wajah-wajah sibuk semua nih kelihatan. Ini wajah-wajah 90% ini. Ini wajah-wajah 90%. Wajah-wajah ruwet. Harusnya bisa sampai 0%. Istilah anak mudanya itu adalah emang gue pikirin. Itu bahasa tingkat tinggi itu. Tetapi selama ini bahasa itu disepelekan. Dan kita lebih senang untuk berjibaku menyibukkan diri untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Keluar tenaga banyak, pikiran banyak, uang banyak, melibatkan banyak orang hanya untuk memuaskan pikiran kita, memuaskan ego kita. Betapa bodohnya manusia di kehidupan ini. Sering terjebak kebodohan itu. Sering apa sering sekali? Sampai bersumpah, nanti kalau saya mati, awas ya, kalau dia sampai menyentuh jasad saya, waduh. Mati saja udah buat dendam. Orang yang mati kayak gitu, lahir lagi jadi cacingnya udah untung. Gak ada gunanya. Ini ada cerita suami istri. Suaminya itu memendam dendam yang luar biasa sama istrinya. Tetapi dia tidak berdaya ketika masih hidup. Maka dendamnya dibawa mati. Hartanya banyak berlimpah. Sepeda motor banyak, mobil banyak, rumah banyak. Dan ketika dia divonis penyakit tertentu dan dia tahu sebentar lagi mau mati, diam-diam di belakang istrinya dia pergi ke sebuah yayasan amal. Dan dia bikin di depan notaris penyerahan semua hartanya. Tidak ada disisakan satu harta pun buat istrinya. Gitu. Jadi begitu dia mati, beneran nih matinya. Istrinya itu pura-pura menangis Bombay. Padahal itu yang diharapkan. Apa yang dilakukan istrinya? Langsung buru-buru ke tempat pembuatan batu nisan. Beli batu nisan yang paling mahal, marmernya dari luar negeri. Diukir tulisannya, istirahatlah dengan damai. Proses pemakaman mewah karena duitnya banyak. Batu nisan pun yang mahal. 3 hari setelah pemakaman selesai, dia baru mencari surat-surat. Ternyata semua surat-surat berharga sudah tidak ada di rumah lagi. Datanglah dari yayasan amal untuk mengambil semua harta karena sudah terjadi perjanjian di depan notaris. Kira-kira kecewa nggak istrinya ini? Kecewa berat. Apa yang dilakukan? Pergi ke tukang batu nisan lagi. Mas, maaf kemarin ada yang tertinggal. Apa? Tulisannya kurang lengkap. Bu,
Selama saya jadi tukang batu nisan, tulisannya sudah sempurna, Bu. Istirahatlah dengan damai. Belum. Tambahkan sedikit lagi. Sampai aku datang. Lengkap ya tulisannya. Istirahat dengan damai sampai aku datang. Ini dua-duanya memendam dendam. Yang suami memendam dendam sampai dibawa mati, yang istri pun nanti tunggu tanggal main. Gitu. Jadi ingin memuaskan dendam ketika mati karena harta sudah dipindah tangankan di yayasan amal. Luar biasa. Ini mati model apa kayak gini? Sama sekali tidak memenuhi ayat la tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang pasrah total kepada Allah, masih menolak kenyataan hidup. Ini kenapa? Ini kira-kira tipe suami istri 10% atau 90%? Seperti siapa? Seperti siapa? Tuh yang ketawanya paling kenceng itu. Ngaji harus begitu, harus tertawa kenceng, mentertawakan diri sendiri. Jangan-jangan saya masih tipe 90%. Apapun jadi masalah. Orang yang tipe 90% ini apapun jadi masalah. Orang baik saja masalah bagi dia. Apalagi orang yang buruk.